Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, segar, tiada satu apapun. Itulah yang menjadi keinginan kita pada saat ini, di masa-masa seperti ini, kita selalu dalam keadaan sehat. Dan tentunya kita juga harus menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana kabar Anda? Kita berjumpa kembali di ibadah streaming pada hari ini, dan biarlah ini tidak mengurangi Bapak Ibu Saudara di dalam mencerna dan mendalami firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya mengambil satu tema, yaitu kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Di mana firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12. Nanti kita akan baca bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan berdoa meminta pimpinan Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu, Engkau yang maha tinggi, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji dan yang kami sembah. Pada hari ini Tuhan kami menyerahkan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini, dan biarlah kuasa Tuhan menguasai, Roh Kudus Tuhan memimpin di setiap kehidupan mereka. Kami menyerahkan sabda-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tak seorang pun tahu sampai kapan ia menjalani hidup di dunia ini. Karena manusia mengetahui waktunya, seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 12 tadi. Kita semua tidak pernah mengetahui waktu yang ada. Kapan Tuhan memberikan berkat-Nya, kapan Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita inginkan, kapan Tuhan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, kapan Tuhan memberikan segala sesuatu yang tidak kita inginkan, termasuk kapan Tuhan memanggil kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti ada tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6 dikatakan demikian. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan kayu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum timbul penyesalan yang tiada berujung dalam kehidupan kita, perhatikanlah kehidupan kerohanian kita. Apakah kita memiliki kepekaan rohani terhadap situasi pada saat ini yang mengindikasikan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat?
Bapak dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Di sini pemazmur sangat jelas sekali bahwa di mana Raja Daud pada saat itu mengatakan dalam firman Tuhan di sini, di dalam ayat yang kelima dan keenam, engkau menghanyutkan manusia. Sebuah kalimat yang membuat kita harus merenungkan diri. Sebagai umat Allah yang sudah diselamatkan oleh karena darah Kristus, tentunya kita harus percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kehidupan dalam hidup kita setiap hari. Bapak dan Saudara, juga di dalam Rasul Petrus menasihati kepada kita di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Dikatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Rasul Petrus mengatakan demikian. Ada 3 hal dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini, yang pertama adalah kita menguasai diri kita sendiri. Menguasai diri kita. Nah, saudara, di dalam menguasai diri kita, kita harus mampu untuk menyaring segala sesuatu yang ada di dunia ini. Banyak iming-iming yang muncul dalam kehidupan di luar kita yang membuat hidup kita mungkin akan semakin terpuruk jikalau kita tidak mampu untuk menyaring segala sesuatu yang masuk dalam pikiran kita. Nah, bagaimanakah kita di dalam menyaring segala sesuatu keinginan daging yang muncul dalam kehidupan kita? Saudara harus memperkuat iman saudara. Bagaimana caranya kita memperkuat iman? Dan jadilah tenang. Menenangkan diri, merenungkan diri kita. Apakah diri kita itu sudah benar di hadapan Tuhan? Kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, secara otomatis kita akan keluar di masyarakat, keluar dimanapun juga akan menjalani kehidupan yang benar. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Merenungkan diri saudara. Yang kedua adalah kita berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Rasul Petrus di sini mengatakan supaya kamu dapat berdoa. Berdoa, meminta kepada Tuhan. Doa adalah merupakan napas kehidupan bagi orang percaya. Kita membayangkan bagaimanakah seseorang apabila mereka tidak bernapas. Saudara bisa mengetahui sendiri bagaimana ketika mereka tidak bernapas. Oleh karena itu doa adalah merupakan napas kehidupan bagi kita. Setelah kita menenangkan diri, merenungkan diri kita, kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan melimpahkan segala sesuatu yang kita inginkan, supaya Tuhan mewujudkan segala sesuatu yang kita perlukan.
supaya Tuhan memberikan pikiran yang jernih dalam kehidupan kita di dalam menyikapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Terlebih pada saat pandemi ini, kita mesti untuk selalu berbenah. Kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan dan kita berdoa meminta kepada Tuhan. Termasuk doa kita mendoakan bangsa dan negara ini di masa pandemi ini yang hingga saat ini belum berakhir. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di sini Rasul Petrus menekankan, setelah kita menguasai diri kita, kita menenangkan diri dan kita berdoa. Fokuskan doa saudara pada apa yang terjadi pada saat ini, baik dalam diri saudara maupun di sekitar saudara, di keluarga saudara, termasuk di dalam bangsa dan negara kita. Yang ketiga adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Inilah yang terutama yang ditekankan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Artinya di sini adalah kasih kita harus kita tunjukkan kepada orang lain, karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu melalui karya salib, karya Tuhan melalui salib, di mana Yesus disalib di atas bukit Golgota untuk menebus dosa seluruh umat manusia, termasuk saya dan juga saudara. Mengasihi sesama kita tanpa mandang bulu. Nah, saudara yang terkasih, sulit memang kita mengasihi kepada sesama kita, terlebih mengasihi musuh kita. Kasihilah musuhmu. Ajaran Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi musuh kita. Sebesar apapun yang dialami, yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita, kita harus mengasihi mereka. Paling tidak kita mendoakan mereka. Sulit memang saudara. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah yang kanan. Ajaran Yesus tentang kasih kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Walaupun dunia ini belum berakhir dan Tuhan belum juga datang, tapi kita harus ingat bahwa umur manusia itu tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita dalam 3 hal. Kuasai dirimu, tekunlah di dalam doa, dan kasihilah sesamamu dengan sungguh-sungguh. Karena itu Rasul Petrus mengingatkan kita tentang 3 hal tadi, yaitu penguasaan diri, berdoa, dan tetap setia, mengasihi, dan juga kita melayani Tuhan. Kita harus mengesampingkan keinginan kedagingan kita, meminta Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa doa kita tak punya kekuatan apa-apa. Dan karena kita tidak tahu waktunya kapan Tuhan itu datang. Dan biarlah hari-hari yang ada kita gunakan untuk bekerja di ladang Tuhan.
Walaupun pada saat ini, pada masa pandemi ini, kita seringkali diharuskan untuk beribadah di rumah. Tetapi kita harus bijak di dalam menyikapi hal ini. Kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita, karena kita adalah orang yang taat. Orang taat kepada Tuhan berarti kita harus mentaati akan peraturan pemerintah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah firman Tuhan ini dari ketiga hal ini. Yang pertama, kita menguasai diri kita. Yang kedua, kita harus tekun di dalam doa. Yang kedua, yang ketiga adalah kita mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Dan perkuatlah iman saudara dengan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di bait Allah. Di mana saudara bergabung, disitulah saudara bisa melayani Tuhan di gereja. Hidup benar, tekun berdoa, dan giat melayani Tuhan adalah bentuk kesiapan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu, Engkau yang maha tinggi. Kuatkanlah iman kepercayaan kami kepadamu. Ajarilah kami untuk mampu menguasai diri kami, dan ajarilah kami untuk senantiasa taat kepadamu, untuk tekun berdoa, dan juga ajarilah kami untuk mengasihi sesama kami, baik itu orang yang seiman dengan kami maupun yang tidak. Ajarilah kami untuk mengasihi mereka, dan juga Tuhan, ajarilah kami pula untuk selalu taat di dalam melayani Tuhan di bait suci-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau selalu menguasai hidup kami. Diberkatilah mereka yang saat ini bersama-sama ibadah hari ini. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat dan selalu menjaga kondisi kita, jaga kesehatan kita, dan juga disiplin pada protokol kesehatan. Kita selalu mencuci tangan, pakai sabun dan air bersih, dan jikalau jauh dari air bersih dan sabun, saudara bisa pakai hand sanitizer. Yang kedua adalah kita harus selalu memakai masker, seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Masker yang dipakai adalah benar. Yang selanjutnya kita menjaga jarak pada orang lain, juga menjauhi kerumunan dan mengurangi aktivitas di luar. Saya yakin bahwa firman Tuhan akan baik-baik saja, tidak dosa kita, walaupun kita hidup sangatlah berharga. Salam sehat. Tuhan yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga suluh yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk
tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terpulang takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sulunglah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terpulang takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sulunglah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan